Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Bersama-sama kita mau satukan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita dan siap memberkati setiap kita dimanapun kita duduk pagi hari ini, amin. Bersama-sama kita mau satukan hati kita mau datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan berikan untuk kami. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang baru buat setiap kami. Kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang terus kami nikmati sampai dengan detik ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Kami mau mulai akan ibadah kami di awal bulan yang kedua di tahun 2025. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan siap memberkati setiap kami pagi ini. Kami mengucap syukur dan kami membuka hati kami untuk Tuhan bekerja pagi ini Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala nyanyian yang akan kami berikan dan terlebih setiap hati kami mau berikan hanya kepada Tuhan pagi hari ini, Raja di atas segala raja yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya ajak untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik dan luar biasa, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Pagi ini saudara, saya melihat luar biasa anak-anak Tuhan yang setia, yang setia. Karena di luar itu hujan ya saudara. 3 hari ini kalau tidak salah hujan itu selalu turun dari pagi sampai malam. Tapi luar biasa sekali, apapun harinya, apapun cuacanya, kita percaya bahwa Tuhan menciptakan semuanya itu baik adanya saudara, amin. Dan terlebih hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita untuk kita menikmati kasih-Nya. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Amin. Katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Ya, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, jurulah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, temukan imanku. Katakan, ku mau tetap bersyukur, yes, senantiasa bersyukur.
sama-sama akan bersorak bagi Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku, come on. Yes. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Amin. Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa. Sekali lagi dengan tepuk tangan yang semangat, katakan ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yes, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumberku waktu. Lembah yang gelap tak ku lewati, yang kami percaya sebab kau serta kami Tuhan. Yes, amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan, amin, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku bagimu Tuhan, kau Allah yang perkasa. Yes, amin. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bersama katakan, ku angkat tanganku hanya bagimu Tuhan, Allahmu berkuasa, surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan, ku angkat, ku nyatakan kau hebat, kau yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Bapak untuk duduk kembali. Pagi hari ini saudara, kita akan melihat satu penampilan yang luar biasa dari anak-anak kita Rocky
yang akan menaikkan satu pujian yang sangat luar biasa. Mari berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi adik-adik kita, Rocky. Dan tepuk tangan yang luar biasa. Anak-anak hebat. Luar biasa sekali saudara, amin. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua ya. Tadi ada bahasa Mandarin karena beberapa hari yang lalu beberapa di antara kita juga memperingati ya Chinese New Year. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan itu yang sungguh luar biasa dalam hidup kita saudara, amin. Ketika kasih Tuhan itu ada dan tinggal dalam hidup kita, maka kita akan bisa mengasihi orang lain saudara, amin. Sekali lagi saya ajak untuk kita bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Bapak terima kasih sekali lagi untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami melihat betapa luar biasanya anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati pagi hari ini dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan pagi hari ini pun kami juga percaya setiap kami yang hadir juga dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu itu luar biasa, kuasa-Mu itu luar biasa dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, maka kami sanggup melakukan segalanya. Sebab Yesus Tuhan kami sanggup. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup memulihkan setiap hidup kita semuanya. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau hadir, Engkau bekerja pagi hari ini buat setiap kami. Kasih-Mu Tuhan memenuhi hati kami.
Kuasa-Mu memenuhi hati kami, memulihkan setiap hati kami. Dan kami percaya pulang dari tempat ini, kami akan menjadi pribadi yang berubah. Karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari naikkan dengan segenap hati kita dan katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Katakan kasih-Nya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah.
akan kasih Tuhan. Nikmati akan kuasa Tuhan yang bekerja pagi hari ini buat kita. Datang dengan penuh kerinduan. Datang dengan penuh hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan yang mungkin kosong. Yang mungkin saat ini Tuhan, kami sedang mengalami hal yang berat. Mari penuhi setiap hati kami Tuhan. Sebab Engkau Yesus yang sanggup. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Yesus yang sanggup Tuhan. Ya Yesus. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan lagi, Dia sanggup. Sungguh kami percaya Tuhan, Yesus sanggup. Hanya Yesus yang sanggup menolong kami. Perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kembali kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Bersyukur buat kasih, karunia dan anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami percaya itu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kami kembali menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Untuk Kau ubah, Kau tegur, ingatkan, untuk kami benar-benar tetap ada di dalam track-Mu Tuhan. Ada di dalam jalur yang Tuhan sudah tetapkan, untuk kami boleh berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di bulan yang kedua di tahun 2025 ini. Ada banyak hal yang kami tidak tahu di depan, tetapi kami tetap percaya bahwa janji-Mu ya dan amin, firman-Mu itu ya dan amin, yang akan membawa kami untuk terus maju, melangkah, dan kami akan memiliki karakter-karakter ilahi di dalam setiap hidup kami. Bahkan Engkau juga mengubahkan cara pandang kami, cara pikir kami, dan terlebih cara hidup kami ini Tuhan, untuk benar-benar belajar terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa,
Dan kami bersyukur buat pagi hari ini. Seberapapun yang hadir pada pagi hari ini, kami tahu kami butuh akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan akan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Tidak ada satupun benih firman yang tercuri. Dan biarlah setiap firman-Mu itu akan tumbuh subur di dalam hati setiap kami, di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan akan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami siap untuk mendengar kembali kebenaran firman-Mu. Dan semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom. Ya, sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, katakan kanan kirinya, engkau luar biasa. Iya, luar biasa. Kenapa? Saya percaya bahwa pagi ini nggak mudah tentunya ya Bapak Ibu Saudara untuk bisa ada di tempat ini. Saya tadi malam mempersiapkan apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini, hampir jam 2 subuh, dan kemudian saya mendengar di luar hujan berhenti ya, dan sampai tadi pagi masih tetap hujan. Dan saya hanya berpikir, wah ini jemaat berapa banyak yang bisa hadir di tempat ini. Tetapi saya percaya siapapun kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa ya, dengan segala perjuangan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan taruh sesuatu yang kuat yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan the year of preparation atau tahun persiapan ya. Memang saya sempat mencoba mempelajari apa saja yang akan kita persiapkan. Ternyata memang bukan hanya bicara tentang aktivitas luar, tetapi juga melibatkan tentang pembaruan hati dan pikiran ya. Nah, kemarin awal tahun ketika kita mendapatkan ayat emas, kemudian juga form prayer request-nya ya, saya sempat ambil, kemudian saya baca. Itu sesuatu yang luar biasa, karena saya pikir masa saya mesti harus terima yang seperti ini ya. Saya dapat Amsal 4 ayat 23, Bapak Ibu Saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ketika saya mendapatkan ayat ini, kemudian saya coba renungkan, tanya Tuhan, apa Tuhan maksudnya. Nah, kemudian Bu Monik juga sempat menghampiri saya, dapat ayatnya apa? Kemudian saya tunjukkan ayat saya, ternyata Bu Monik juga ayatnya sama. Jadi kami dua-dua dapat Amsal 4 ayat 23 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, memang saya yakin bahwa Tuhan pasti punya maksud, punya tujuan akan kebenaran firman Tuhan ini yang saya dapatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan temanya adalah, tolong bisa slide-nya ditampilkan. Ya, bisakah ditampilkan slide-nya? Setia sampai akhir, Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti kita akan belajar tentang hal ini, tetapi sebelumnya saya ingin membahas beberapa hal yang saya dapat beberapa hari lalu dari seorang yang bernama Steve Jobs. Ya, Steve Jobs ini pendiri Apple, dan beliau ini di dalam perjalanan hidupnya penuh tantangan karena lahir dari orang tua muda yang
kemudian menyerahkan Steve Jobs ini untuk diadopsi oleh keluarga yang lain ya. Dan kemudian di dalam perjalanannya Steve Jobs sempat mengalami drop out dari kuliah. Tetapi apa yang dia lakukan, dia kerjakan dari waktu ke waktu itu membuktikan bahwa latar belakang apapun itu selama kita mau ya, dan kita tetap meyakini apa yang kita bisa kerjakan, akhirnya Steve Jobs juga menjadi salah satu orang yang cukup dikenal ya. Nah, ada beberapa hal yang dia sempat sampaikan, 5 pelajaran yang kita bisa pelajari. Tolong bisa ditampilkan. Ya, yang pertama ya, di sini Steve Jobs mengatakan, jangan ajarkan anakmu untuk menjadi kaya, tapi ajarkan mereka untuk menjadi bahagia. Nah, ini untuk bapak ibu yang sudah punya anak ya, ini mesti menjadi sebuah perenungan juga buat kita ya. Jangan ajarkan anakmu untuk menjadi kaya, tapi ajarkan mereka untuk menjadi bahagia. Maksudnya apa? Karena kelak ketika mereka dewasa, mereka akan bisa menghargai sesuatu karena nilainya, bukan harganya. Yang lalu saya sempat sampaikan bahwa orang yang tidak tahu nilai daripada sebuah barang, itu akan cenderung berlaku sembarangan terhadap barang tersebut. Tetapi ketika kita tahu nilai barang itu sangat bernilai, kita akan dengan sungguh-sungguh menjaganya ya. Nah, yang kedua dikatakan, jadikan makananmu sebagai obatmu. Jika tidak, kelak kamu akan menjadikan obat sebagai makananmu. Nah, ini biasanya yang sudah usia di atas 45 ke atas, 50 ke atas ya. Ini mestinya ya nggak jauh lah ya dari apa yang terjadi. Tetapi justru di sini saya sampaikan kepada anak-anak generasi yang ada. Ini mesti juga menjadi sebuah perhatian. Karena apa? Karena kesehatan adalah investasi, bukan pengeluaran. Apa yang kamu makan hari ini adalah gambaran kesehatanmu di masa depan. Ya. Apalagi zaman sekarang, ya. Beberapa waktu yang lalu Jemima sempat info ke saya, telepon, "Pak, tolong belikan MSG," katanya gitu. Ya, MSG itu apa? Micin ya, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya itu keletian itu loh. Apa ciki, kemudian potato atau apa. Itu kan mengandung MSG semua. Ya, kadangkala kalau memang kita kepingin ya monggo silahkan. Tetapi ini jangan menjadi sesuatu yang kebiasaan. Ya, sekali lagi saya bacakan, jadikan makananmu sebagai obatmu. Jika tidak, kelak kamu akan menjadikan obat sebagai makananmu. Hari-hari ini banyak ya yang dijual dengan harga murah, enaknya luar biasa. Ya, puji Tuhan. Di sini ada pebisnis kuliner ya, Pak Agus dan Bu Lia ini, mereka tetap menjaga mutunya ya, nggak asal yang dijual itu makanan yang nggak sehat, apalagi dijualnya kepada anak-anak ya. Nah, jadi ini menjadi sebuah perhatian buat kita. Nah, yang ketiga, suplemen terbaik di dunia adalah sinar matahari, kemudian air putih, kemudian olahraga, kemudian diet gula, kemudian tidur 8 jam di malam hari. Nah, ini kemarin saya melanggar ya, karena saya mempersiapkan tidurnya itu mungkin jam 2:30 baru bisa tidur. Janganlah semua itu seumur hidupmu dan kamu akan jagalah semua itu seumur hidupmu dan kamu akan mendapatkan hidup yang sehat. Ini benar Bapak Ibu Saudara. Jadi tadi ketika berangkat pun Bu Monik dari rumah gak enak ya kalau lembab anyepnya kayak gini ya, karena nggak ada panas matahari seperti itu. Jadi memang hujan panas itu ya bagaimanapun juga mesti balance lah seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, jika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Perjalanan yang
Berarti bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi dengan siapa kamu berbagi langkah. Nanti setelah perjamuan kudus kita akan mentahbiskan pengurus tahun 2025. Saya juga kemarin sampaikan bahwa saya jujur secara pribadi nggak mungkin bisa mengerjakan semua yang ada di tempat ini tanpa dukungan dari para pengurus yang ada. Dan saya yakin kalau Tuhan izinkan untuk kita ada bersama-sama, ya pasti Tuhan punya maksud juga yang luar biasa buat setiap kita, karena ketika kita diberi kepercayaan itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa yang tentunya kita bisa lakukan. Nah, yang kelima ini Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini, seseorang yang mencintaimu tidak akan meninggalkanmu, bahkan jika ada 100 alasan untuk mereka menyerah, ia akan mencari satu alasan untuk tetap bertahan. Ya. Ketika saya baca ini, saya ingat apa yang Tuhan taruh dalam hati saya ketika tema yang diberikan adalah setia sampai akhir. Ya. Seorang Steve Jobs saja tahu akan hal ini. Nah, tentunya kita juga akan belajar dari firman Tuhan. Dikatakan seseorang yang mencintaimu tidak akan meninggalkanmu. Bahkan jika ada 100 alasan untuk mereka menyerah, ia akan mencari satu alasan untuk tetap bertahan. Cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang memilih untuk tetap tinggal bahkan di saat tersulit sekalipun. Saya mendorong setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, di sini, di tempat kita ini, kita punya value, punya quality, ya, value-nya love, integrity, grace, kemudian humility, dan truth, kemudian kualitas dari hidup kita, yaitu SALT, spiritual, bagaimana hubungan kita kepada Tuhan, ya, kemudian otoritas, kemudian L-nya Bapak Ibu Saudara leadership, ya. Kemudian T-nya transformasi, ya. Nah, saya percaya bahwa ketika kita mengaplikasikan akan semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, kita ini akan menjadi orang yang benar-benar seperti Tuhan janjikan, yaitu kita ini orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari ayat nats yang Tuhan taruh pagi hari ini adalah Wahyu 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ya, saya tuliskan, mungkin tidak terlalu kelihatan, kalau terlihat mungkin boleh ditampilkan. Saya akan bacakan secara keseluruhan dari ayat 1 sampai 7, kemudian nanti kita akan belajar lebih lagi apa maksud daripada hari ini. Kalau Tuhan taruh berkaitan dengan setia sampai akhir. Dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan tangkap, apa yang Tuhan tahu dan disampaikan kepada mereka, di ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kemudian sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, jangan bangga
dengan pelayanan kita. Jangan bangga dengan apa yang kita bisa kerjakan, bahkan mungkin dihargai, ya, bahkan mungkin diapresiasi oleh orang-orang di luar sana, ya. Tetapi kembali lagi, apakah kita benar-benar mengerjakan semuanya itu karena kita mengasihi Tuhan? Itu yang jauh lebih penting dari semua yang ada. Ya. Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Saya percaya sekali lagi bahwa kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kalian semua, kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang benar-benar luar biasa. Sekali lagi, karena apa? Karena di luar sana hujannya nggak berhenti-berhenti. Mulai dari pagi, sore, ya, kemudian malam, sampai kembali lagi pagi. Dan hari ini juga masih seperti itu. Tetapi kita semua ada di tempat ini dengan segala perjuangan yang ada. Saya sangat menghargai apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, lakukan, bisa sampai ada di tempat ini. Dan sekali lagi, Tuhan melihat hati Bapak Ibu Saudara. Dan yakinlah apapun yang kita kerjakan, selama itu untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Nah, jemaat Efesus ini memang dikenal sebagai gereja yang rajin bekerja dan mempertahankan ajaran yang benar. Akan tetapi Tuhan menegur mereka karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Ya. Sekali lagi, karena Tuhan itu melihat hati. Nah, ada dua poin yang akan kita kerjakan, kita belajar di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi bahwa bicara tentang kesetiaan itu saya sempat mencoba arti daripada hal yang lain, juga bicara tentang loyalitas. Nah, poin yang pertama kita akan belajar nanti loyalitas tanpa batas. Nah, sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu dari seseorang yang bernama Ruth. Ini luar biasa. Artinya, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu melihat hati kita. Jadi jangan merasa bahwa aku sudah kerjakan ini kok, sudah kerjakan itu, bahkan tak tinggal loh kerjaanku. Ya, kalau memang itu sesuatu yang benar-benar kita punya motivasi yang baik, yang benar untuk Tuhan, itu pasti tidak akan pernah sia-sia. Nah, saya akan bacakan Rut 1 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung saja membaca dari ayat yang ke-7. Dikatakan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, nanti di rumah coba baca kembali Rut 1 ayat 1 sampai yang ke-22. Ya, karena kalau saya bacakan nanti tidak keburu waktu yang ada. Tetapi ini garis besarnya bahwa perjalanan seorang yang bernama Naomi, ya, yang bersuamikan Elimelech, dan kemudian mereka ada di satu tempat, dan kemudian satu waktu Elimelech meninggal. Dan mereka punya dua anak, yaitu Mahlon dan Kilion, ya. Kemudian setelah ayahnya meninggal, mereka menikah, dan mereka tidak lama kemudian juga Mahlon dan Kilion meninggal juga, sehingga tinggal mamahnya, yaitu Naomi dengan dua menantunya. Nah, sehingga akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali, ya, ke tempat asalnya. Nah, sehingga dua menantunya tadi di ayat 7 disampaikan bahwa untuk mereka bisa kembali ke tempat asal mereka. Di ayat 9 dikatakan, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah
suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Ini sesuatu yang real, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang nyata, ya, alasan yang benar-benar masuk akal. Kemudian dikatakan, "Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami." Jelas gak mungkin, ya. Kemudian dikatakan, "Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa?" Gak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Jelas ini sesuatu yang ya memang naturalnya seperti itu. Jadi sesuatu yang pasti secara kita tahu itu gak mungkin. Dikatakan, "Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Kemudian di ayat 14, "Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya." Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Dua menantu dengan seorang ibu mertua yang luar biasa menurut saya. Ya, logikanya ya seperti itu. Jadi ngapain kamu ikut aku? Tetapi kita belajar dari Rut apa yang dia lakukan. Dikatakan, "Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya." Garis bawahi Bapak Ibu Saudara di sini, Allahnya itu Allah huruf kecil, ya, karena mereka dari asal yang berbeda. "Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi apa kata Rut? Dikatakan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam." Nah, hal yang luar biasa juga dikatakan di sini, "Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Nah, ini sesuatu yang menurut saya luar biasa ketika orang percaya, ya, kepada Tuhan. Tentunya harus memiliki sebuah keyakinan seperti yang Rut juga yakini. Kemudian dikatakan, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Jadi dia punya sebuah keyakinan, ya, punya prinsip, punya komitmen yang luar biasa ketika dia menikah dengan anaknya, ya, dari Naomi, dan dia meyakini bahwa Allahnya adalah Allahnya juga, Allah mereka adalah Allahnya juga. Dan ini sampai ketika suaminya juga meninggal, ya, mati, Rut tetap meyakini dan dia tetap mau ada bersama-sama dengan ibu mertuanya. Ini sesuatu yang gak mudah, Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian dikatakan di ayat 18, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, poin yang pertama yang kita bisa lakukan untuk kita bisa memiliki arti dari kata setia sampai mati, sampai akhir, ya. Yang pertama adalah kita harus memiliki loyalitas tanpa batas. Loyalitas tanpa batas. Loyalitas kepada Tuhan tidak boleh terbatas pada aktivitas atau sekadar menjadi doktrin, tetapi harus berasal dari hati yang tetap mengasihinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang masih beribadah dan melayani, tetapi hatinya mulai menjauh dari Tuhan karena rutinitas atau tekanan hidup yang ada. Nah, untuk itu, ayo
mulai periksa kembali apakah motivasi kita dalam pelayanan masih benar-benar berasal dari kasih yang tulus kepada Tuhan. Dan jangan biarkan rutinitas kita ini menghilangkan cinta kita kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Apapun tantangan, apapun masalah yang ada di depan, percayalah, kita harus benar-benar memiliki karakter seperti yang Ruth juga lakukan, yaitu memiliki sebuah kesetiaan, memiliki sebuah loyalitas yang benar-benar tidak ada batasannya. Dan itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Di Wahyu 2 ayat 4-5 tadi juga dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini sebuah peringatan ya, untuk kita mawas diri, untuk kita introspeksi. Masuk tahun 2025, apakah kita masih memiliki hati yang benar-benar murni untuk melayani Tuhan? Melayani bukan karena ada keuntungan, bukan karena ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Jujur Bapak Ibu Saudara, buat saya ketika kita mau belajar untuk loyalitas setia, ya, kadang kita bisa belajar dari lingkungan kita sendiri yang ada. Salah satunya beberapa tahun yang lalu ketika saya pagi-pagi mau berangkat kerja dengan Bu Monik, keluar dari rumah, dan ketika mau naik mobil, tiba-tiba saya tengok sebelah kanan di rumah, saya lihat itu di pojok itu ada seekor anjing warna hitam. Dan tampak ketakutan dan tampak sekali tidak terawat. Saya juga nggak tahu ini anjingnya siapa. Nah kemudian saya pikir ini nanti paling saya tinggal, dia juga pasti akan pergi. Seperti itu. Jadi saya nggak perhatikan. Saya nggak samperin juga. Saya kemudian keluar kerja, pulang, anjing ini masih ada di pojok situ Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian ya, saya tahu bahwa pasti butuh makan. Saya coba bawakan makanan, saya taruh di dekatnya, dia tetap ada di pojok, dia nggak samperin. Nah kemudian saya tinggal coba saya bahasa Inggrisnya inguk-inguk itu apa, nginteng itu apa ya, saya tengok, saya lihat, dan ketika saya lihat ternyata makanan itu sudah habis Bapak Ibu Saudara. Oh, berarti dia hanya masih kurang familiar ya mungkin ya. Karena beda pemilik mungkin seperti itu. Nah, kemudian saya lihat lagi masih ada Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya beri makan lagi. Mulai pelan-pelan saya coba raba kepalanya. Tetapi ya, saya takut juga. Karena apa? Warnanya hitam dan ini jenis yang sangat-sangat orang biasa kalau punya anjing itu awas ada anjing galak. Nah ini galak bener Bapak Ibu Saudara. Nah saya pelan-pelan dia mulai mau. Nah kemudian saya bawakan makan lagi. Nah sejak beberapa hari itu anjing ini mulai ke beberapa area yang ada di rumah. Nah mulailah saya rutin beri makan. Dan satu hal yang membuat saya tercengang, kaget luar biasa. Ini ada Bu Monik juga. Satu hari ketika kami bangun pagi, kemudian kami akan berangkat kerja, mobil sudah siap, saya starter Bapak Ibu Saudara. Saya mundur. Tiba-tiba anjing ini bangun gitu, dia ada di depan mobil saya. Saya pikir ini mau ngapain ya, atau mau minta ditabrak atau apalah mungkin, karena sudah patah hati lah atau merasa nggak ada yang ngerawat, tapi yang ngerawat kan saya pada waktu itu. Setelah itu, nah kemudian ketika saya mulai mau jalan Bapak Ibu Saudara, ini anjing lari di depan mobil saya.
Dan kemudian saya tetap jalan, dia lari terus di depan mobil saya sampai di depan pos satpam yang ada di perumahan saya. Kemudian saya keluar, dia berhenti di situ, kemudian dia pulang. Dan itu dilakukan itu hampir setiap hari. Jadi kalau saya berangkat pagi dengan Bu Monik, naik mobil, saya starter mobilnya, saya mundur, saya jalan, dia ada di depan. Kemudian ketika jalan, dia lari di depan. Sampai pos satpam, dia berhenti, mobil saya keluar, balik seperti itu lagi. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah disinilah saya katakan sekali lagi kita tuh belajar ya untuk memiliki loyalitas tanpa batas Bapak Ibu Saudara. Anjing saja bisa seperti itu ya kepada tuannya. Nah apalagi kita kepada Tuhan kita. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, apalagi di sini kalau bicara tentang kesetiaan ya, tentunya ini bicara tentang suami istri juga ya. Bagaimana kita tetap setia kepada pasangan kita. Walaupun ya dulu nggak pernah pakai baju congsam ya. Sekarang sudah pakai baju congsam tadi ya, yang gitarin anak-anak itu luar biasa loh ya. Pak Yudi itu mempersiapkan semuanya dengan detail. Karena beberapa hari lalu kita beberapa ada yang merayakan Imlek ya. Tetapi tetap Pak Yudi yang Bu Elis kenal awal-awal ya ketika jatuh cinta. Jadi di sini juga siapapun kita, ayo miliki loyalitas tanpa batas seperti yang Ruth lakukan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita harus juga memiliki rasa berkorban tanpa beban. Dikatakan di ayat yang ke-16 dan 17, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini sebuah janji yang luar biasa, sebuah komitmen yang menurut saya nggak mudah untuk kita lakukan. Tetapi dua hal ini yang tentu kita harus miliki sebagai bagian daripada representative of Christ Kingdom, perwakilan daripada kerajaan Allah. Yang pertama tadi adalah kita harus memiliki loyalitas tanpa batas. Yang kedua, berkorban tanpa beban. Ya, Ruth tidak hanya setia kepada Naomi, tetapi juga kepada Allah Israel. Bahkan Ruth juga rela meninggalkan Moab dan segala kenyamanannya untuk hidup di tempat asing yang gak ngerti apa yang akan dialami ke depan. Ya, kecuali mungkin Ruth ini adalah seorang mertua yang kaya raya yang luar biasa. Ya, mungkin kita akan ngikuti karena kita butuh biasanya bondone, hartanya. Tapi Ruth enggak, Bapak Ibu Saudara. Dan kesetiaan ini sesuatu yang menurut saya luar biasa yang Ruth lakukan. Jadi kesetiaan sampai akhir bukan hanya bertahan, tetapi juga berani berkorban tanpa merasa terbeban, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang mau setia selama masih ada keuntungan. Tetapi kesetiaan sejati diuji ketika kita harus kehilangan sesuatu untuk tetap taat kepada Tuhan. Nah, untuk itu jangan takut kehilangan sesuatu demi Tuhan. Karena kesetiaan selalu berbuah berkat seperti yang Ruth juga akhirnya mengalami pemulihan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan kita ini satu memiliki loyalitas ya. Dan kedua, kita berani berkorban tetapi ada maksud tujuan di balik semua yang ada. Memang sekali lagi saya tahu bahwa konflik of interest itu pasti ada di
di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi belajarlah, kalau kita ada di dalam dunia pelayanan, di dalam kerohanian, sekali lagi kita harus konsentrasi, kita benar-benar fokusnya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Apapun yang kita kerjakan, yakinlah Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk itu sekali lagi jangan takut kehilangan sesuatu demi Tuhan, karena kesetiaan selalu berbuah berkat, seperti yang Ruth juga akhirnya mengalami pemulihan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga ingat ketika bicara tentang pengorbanan beberapa puluh tahun lalu ketika awal-awal perintisan gereja, dan kemudian saya diberi sebuah kepercayaan untuk menjadi koordinator, menjadi seorang gembala, dan itu sesuatu yang memang nggak mudah sekali lagi, ya. Bahkan satu saat seperti hari ini ketika hujannya nggak berhenti-berhenti, ya, rasanya aduh mau bangun aja, apa, anak zaman sekarang katanya mager, ya, malas gerak, ya kan. Jadi kadang bisa jadi seperti itu. Dan satu saat ketika saya siap-siap untuk pelayanan, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu jemaat masih jumlah nggak lebih dari 25 orang, ya. Dan satu hari ketika saya dengan rasa sedikit dalam tanda kutip itu terpaksa, ya wis lah, wong ini tanggung jawab, ya. Jadi kadang kita ini ya melakukannya itu karena apa? Karena merasa lah itu tugasku, tapi lupa bahwa Tuhan itu melihat hati kita. Nah kemudian saya lakukan semuanya, saya kerjakan, dan setelah selesai Bapak Ibu Saudara, satu hal yang Tuhan tegur, dan itu menjadi sebuah pertobatan yang luar biasa buat saya secara pribadi. Salah satu rekan pelayanan pada waktu itu sampaikan ke saya, Pak Roy tahu enggak tadi Bu Nini itu berangkat dari Weleri naik sepeda motor. Pada waktu itu ibadah jam 5 sore Bapak Ibu Saudara. Itu jemaat dari Weleri. Nah biasanya beliau ini berangkat dengan suaminya, dengan rombongan naik mobil. Tapi hari itu saya mendengar kabar bahwa ibu ini berangkat dari kota Weleri ke Semarang naik motor. Motornya ya nggak seperti yang sekarang ada, motor NMAX lah atau apa, ya. Motornya masih Honda yang lama itu Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian dia sampaikan bahwa beliau dari Weleri berangkat sampai Semarang ikut ibadah, kemudian jam 7 malam selesai ibadah, karena pada waktu itu ibadah itu kurang lebih hampir 2 jam Bapak Ibu Saudara. Jadi jam 5, jam 7 selesai. Nah ketika jam 7 selesai, otomatis ibu ini harus balik dan pulang naik motor. Saya nggak sempat ketemu pada waktu itu, hanya saya diceritain. Nah ketika saya mendengar kabar ini Bapak Ibu Saudara, saya itu langsung di sini kayak hati itu kayak tersayat-sayat gitu. Karena apa? Ini seorang ibu, ya, seorang wanita yang memperjuangkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, untuk bisa ibadah dari Weleri naik motor sendiri. Ya. Ya, saya lupa waktu itu hujan atau enggak. Tapi sekali lagi bahwa ini sesuatu yang menurut saya mempertobatkan saya, ya, bahwa apa yang kamu lakukan itu belum seberapa. Jadi nggak usah merasa bangga, nggak usah merasa hebat, ya. Karena apa, sekali lagi hidup kita ini kan ada di tangan Tuhan, toh. Apa yang terjadi di depan kita nggak akan pernah tahu. Kemarin ketika hari Kamis latihan, saya tunggu Jemima ada di bawah. Anak-anak latihan untuk mempersiapkan pelayanan hari ini, ya. Selesai hari itu cukup cepat sekali karena jam 8 sudah selesai. Nah kemudian Jemima turun juga, saya langsung keluar. Si Felix juga saya lihat ada di belakang mau siap-siap pulang dengan Kak Yeskiel juga. Nah kemudian
saya lewat jalan sebelah sini nih Sriwijaya. Nah, saya lihat Felix nyelip saya, Bapak Ibu Saudara. Motornya kan motor listrik, jadi nggak ada suaranya ya. Cepat sekali sampai di perempatan Polda. Felix sempat tengok saya dari jauh. Kemudian saya masih ada di belakang, lampu merahnya berganti hijau. Felix sudah nggak kelihatan. Nah, saya di belakang. Nah, ketika saya di belakang, saya sampai di berapa meter dari tempat perempatan itu, saya lihat ada kerumunan. Saya pikir karena itu di restoran pesta kebun ya, jadi biasalah di situ rame, mungkin mau parkir. Tapi ketika saya lewat, tiba-tiba saya lihat jaketnya anak lanang ini ya. Ternyata saya ngomong sama Jemima, loh kok kayak Felix. Kemudian Jemima lihat, iya Felix. Saya langsung berhenti di ujung sana. Jemima turun lari, kemudian saya juga nyusul. Karena Pak Felix ternyata menghindari mobil jatuh. Nah, kemudian saya bawa ke Tlogerjo dan puji Tuhan kemarin sudah balik ke rumah. Nah, artinya apa? Kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan sana, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika saya menunggu ada di Tlogerjo ronsen, saya dengan Yeskiel juga, dengan Jemima, tiba-tiba mereka itu ngomong, sebetulnya Felix itu besok mau ke mana? Wonosobo, mau touring katanya gitu. Nah, ketika saya dengar hal ini, saya bilang bahwa, oh, Tuhan punya maksud, punya rencana. Karena Felix sempat, waktu saya antar, dia bilang, rasanya memang nggak nyaman sih Om, waktu saya mau berangkat, kemudian sampai di tempat latihan pun ada sesuatu yang masih ganjel katanya gitu. Kemudian saya tangkap bahwa ya inilah cara Tuhan. Ya, saya bilang lah kamu kok yo besok rencana touring, cuacanya juga nggak kondusif seperti sekarang ini. Nah, saya bilang lain kali kalau kita ngalami sesuatu yang mungkin nggak nyaman, cepat doa dalam hati kita masing-masing. Ya, saya bilang kamu doa, minta Tuhan proteksi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Nah, saya bilang Om Roy pun juga kadangkala ketika di jalan rasanya ada sesuatu yang mau ndak mau Om Roy harus doa dengan Tuhan. Nah, saya bilang saya juga berdoa, minta Tuhan proteksi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Apakah itu menjadi jaminan Bapak Ibu? Saya katakan iya, saya pastikan. Walaupun mungkin tetap kita harus ngadepi masalah, tetapi percayalah, proteksi Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, miliki loyalitas tanpa batas dan berkorban tanpa beban. Bapak Ibu Saudara, ayo lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Jadi setia sampai akhir adalah loyalitas tanpa batas dan berkorban tanpa beban. Dua hal ini yang kita bisa pelajari untuk terus masuk di tahun 2025. Kembalikan kasih mula-mula kita. Pak, aku ngalami banyak masalah ya Pak, aku tak absensi. Ya, doa sama Tuhan secara pribadi. Kalau memang Tuhan mau, pasti Tuhan juga akan mengizinkannya. Tetapi kalau Tuhan punya maksud lain, pasti Tuhan juga lakukan dengan cara hal-hal yang lain pula. Belajar untuk terus melibatkan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Dan saya yakin Tuhan akan bawa kita masuk lebih dahsyat lagi bersama dengan Tuhan di tahun 2025. Amin. Saya undang yang bertugas perjamuan kudus. Sekalian nanti kita akan berdoa. Kita akan sama-sama
Satu hal sekali lagi Bapak Ibu Saudara, belajar setia sampai akhir. Hal ini memang mudah untuk disampaikan, dikatakan, tetapi gak mudah ketika kita menjalaninya. Tapi belajar satu hal Bapak Ibu, bahwa kalau kita melihat dari apa yang Tuhan juga lakukan atas hidup kita, tentunya kita ini juga akan siap melakukan apa yang menjadi bagian kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ayo jaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar yang namanya kehidupan. Apakah kita masih memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar memiliki loyalitas, kesetiaan kepada Tuhan kita? Dan apakah kita juga tetap siap berkorban apapun yang Tuhan mau, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Dan pagi hari ini kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa. Kembali hamba-Mu berdoa, menyerahkan akan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, untuk kami benar-benar belajar setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Dan kami mau terus mendedikasikan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang Tuhan mau, bahkan baik di dalam rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dimanapun Kau tempatkan setiap kami. Kami tahu bahwa Tuhan Allah yang sudah menetapkan setiap kami ini menjadi biji mata Allah, menjadi orang-orang yang spesial. Dan itu artinya bahwa kami akan menjadi orang-orang yang menceritakan akan kehebatan daripada Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kalau kami juga akan masuk di dalam perjamuan kudus, memberkati hamba-Mu bersama dengan Ibu Lia, Ibu Lestari, dan juga Ibu Evi, dan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah ini bukan sesuatu yang rutin kami lakukan, tetapi kami benar-benar mau belajar mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup setiap kami ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku
Saya undang yang sudah terima anggur dan roti, bisa sama-sama kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan, makasih. Kita harus tahu bahwa penebusan kita adalah anugerah yang luar biasa. Karena mahal dengan darah Yesus Kristus sendiri yang tidak bernoda dan tak bercacat. Dan kita telah ditebus dari kehidupan yang sia-sia menuju kehidupan yang baru dan penuh makna di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dua hal yang kita bisa lakukan seperti yang baru saja kita dengar. Miliki loyalitas tanpa batas dan berkorban tanpa beban untuk pekerjaan Tuhan, untuk apapun yang Tuhan percayakan, baik di dalam rumah tangga kita, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan semua yang ada. Belajar untuk benar-benar memberi yang terbaik untuk Tuhan, bukan hanya karena janji yang mudah untuk kita ucapkan tetapi kita tidak melakukannya. Saya ingat beberapa tahun lalu ketika ada satu jemaat baru yang berjanji untuk mau benar-benar bersama-sama untuk melayani di tempat ini. Dan kemudian dia sampaikan, ini merupakan perhentian yang terakhir Pak. Saya ada di tempat ini karena saya sudah dari satu gereja ke gereja yang lain, gereja satu ke gereja yang lain, dan saya percaya inilah perhentianku terakhir. Tetapi hari ini saya melihat itu hanyalah janji, tinggal janji, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi saya nggak sakit hati dan saya percaya Tuhan punya maksud, punya rencana. Yang saya sampaikan adalah belajarlah ketika kita berjanji kepada Tuhan, kita harus benar-benar minta kemampuan dari Tuhan untuk melakukannya, untuk mengerjakannya. Dan percayalah, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, semuanya tidak ada yang pernah sia-sia. Mari sama-sama kita angkat roti yang melambangkan akan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Kemudian ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang melambangkan akan darah Kristus, darah yang tercurah untuk menebus dosa kesalahan setiap kita, bahkan melayakkan setiap kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari minum bersama-sama anggur yang melambangkan akan darah Kristus di dalam nama Yesus. Mari sejenak Bapak Ibu Saudara renungkan apa yang Tuhan sudah lakukan sepanjang waktu yang ada. Bahkan kita ada di bulan Februari tahun 2025. Ada banyak hal yang mungkin kita lewati tidak mudah, tetapi kalau hari ini kita boleh ada, itu bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa menyerahkan akan setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau tahu akan isi hati setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka
benar-benar terus berpaut kepada Engkau, kemanapun, dimanapun, bahkan di setiap kesempatan yang ada, tetap terkoneksi, terhubung kepada Tuhan yang hidup di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini, menyerahkan semuanya, apa yang sudah kami dengar, biarlah ini benar-benar membawa setiap perubahan yang baru dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, sebelum kita sama-sama untuk mengikuti ibadah selanjutnya, saya undang untuk kita sama-sama mempersiapkan diri, pengurus yang akan ditabiskan pada pagi hari ini. Ada banyak hal yang sudah kami lewati, ya. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Bahkan tahun ini menjadi tahun benar-benar persiapan buat setiap kita, terutama gereja, untuk apa yang Tuhan mau lakukan di tahun 2025 ini, bahkan di tahun-tahun ke depan. Saya sempat sampaikan beberapa waktu lalu bahwa sewa kontrak gereja yang ada di tempat kita ini naik mulai tahun 2025. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika beberapa waktu lalu saya sempat berkontak ya, berhubungan dengan langsung pemilik, berbicara beberapa hal. Beliau tiba-tiba sampaikan kemarin, Pak, itu yang di sebelah itu ada tanah kosong yang sedang saya bangun. Apakah gereja mau diperluas, katanya seperti itu. Nah, saya bilang tempat ini aja sementara masih cukup ya. Tetapi saya nggak tahu apa maksud Tuhan kok ditawari yang di sebelah yang rumah sudah roboh itu ya. Tetapi saya yakin kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan mau memang itu dipersiapkan nanti tempat ini menjadi tempat yang permanen, ya saya yakin lah nggak ada yang nggak mungkin ya. Walaupun saya juga sempat jawab, maaf, sementara yang ada masih cukup Pak, saya bilang seperti itu. Kecuali kalau digratisi ya monggo silahkan ya, paling tidak kan memperluas area parkir yang ada. Saya sempat sampaikan, sebetulnya memang kami sempat kepikir kalau itu tanah waktu itu bisa diloske, kemudian kita pakai untuk memperluas parkir Pak rencananya. Tapi ya sementara kami cukup kok, saya bilang seperti itu. Karena di tempat kita ini kan parkirnya agak susah seperti itu. Tapi ya puji Tuhan, itu yang saya dapat info terakhir dari pemilik tempat yang kita pakai hari ini. Oke, mari kita siapkan Bapak Ibu Saudara yang akan ditabiskan. Bagi para pengurus yang akan disebutkan namanya, kami persilahkan untuk maju ke depan. Yang pertama ada Bendahara, Ibu Tias Sakuntala, dan Ibu Irma Kristanti. Dipersilahkan maju. Selanjutnya pembangunan Bapak Oscar Putra, Pastoral 1, Pastor Chan Monica. Dipersilahkan maju ke depan. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa nanti lihat siapa-siapa yang berkaitan dengan di bidang masing-masing ya. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu bisa langsung menghubungi beliau-beliau ini. Ya, silakan oleh dilanjutkan. Selanjutnya diakonia, Ibu Kristining Tias Evi dan Ibu Ervi Wahyu. Dipersilakan maju ke depan. Selanjutnya doa, Ibu Kristining Tias Evi juga, Rockman dan Rockwoman
Bapak Yance Tansil dipersilakan maju, dan Ibu Ica Wijaya. Selanjutnya Asher, Pastor Agus Budiono dipersilakan maju ke depan. RPC Saudari Yesika Oktaviani dan Saudara Gideon Pramukti. Selanjutnya Cybermedia Saudara Felix Immanuel. Selanjutnya Kreatif Ministry ada Saudari Jemima Deka, dipersilakan untuk maju ke depan. Sound dan perlengkapan Saudara Yeskiel Oktavianto, dipersilahkan maju ke depan. Selanjutnya Rocky Ibu Lydia Setyaningsih, dipersilahkan maju ke depan. Dan Ibu Ervi Wahyu. Kemudian Roket ada Bapak Galuh Herwin dan Ibu Tias Sakuntala, dipersilakan maju ke depan. KGC Bapak Galuh Herwin dan Ibu Tias Sakuntala. Dan yang terakhir ada Komsel Mesianik Pastor Agus Budiono dan Ibu Lia Wijaya, dipersilakan maju ke depan. Apakah yang di bawah bisa naik ke atas? Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam. Ya, ini Bapak Ibu Saudara bisa lihat siapa-siapa yang tadi sudah disebutkan. Sebelumnya kita akan sama-sama dukung di dalam doa. Ada Felix yang hari ini tidak bisa ada bersama-sama karena kemarin yang tadi saya sempat ceritakan mengalami patah tulang dan kemarin sudah menjalani operasi. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Sebetulnya anak ini juga kepengen hari ini juga ada bersama-sama di tempat ini, tetapi kemarin kami juga sempat sampaikan bahwa sementara biar bisa beristirahat ya, untuk pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita tengadahkan tangan kita. Saya minta para pengurus bisa menghadap ke saya. Kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, mari tengadahkan tangan kita ke depan. Kita memberkati kepengurusan yang ada pada pagi hari ini untuk tahun 2025. Biar mereka benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki loyalitas tanpa batas, menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar memiliki pengorbanan tanpa beban di dalam melakukan segala aktivitas yang ada. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa, menyerahkan dan mentahbiskan akan setiap anak-anak-Mu yang ada di hadapan hamba-Mu ini. Percaya bahwa Engkau Allah yang sudah memilih untuk melayani sebagai pengurus yang ada di gereja-Mu GBI Rock Semarang ini. Dan hamba-Mu berdoa Engkau Allah yang mengurapi secara khusus buat setiap anak-anak-Mu ini dengan hikmat, kekuatan, dan kasih yang melimpah. Menjadikan setiap mereka ini menjadi pelayan yang setia sampai akhir. Penuh integritas, rendah hati di dalam menjalankan tugas dan apa yang Kau sudah percayakan. Bahkan di dalam segala aktivitasnya mengandalkan Engkau di dalam setiap keputusan-keputusan yang harus diambil, bekerja dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Kau Allah yang memproteksi, menutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kau berikan semangat yang tidak akan pernah pudar. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan selalu menuntun langkah-langkah setiap anak-anak-Mu ini. Dan kami percaya Engkau yang memanggil mereka, Engkau juga yang akan memberikan kemampuan
buat setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap para pengurus yang sudah terpilih, yang Tuhan sudah percayakan untuk memajukan akan pekerjaan Tuhan di GBI Rock Semarang ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kami percaya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Sehingga setiap kepercayaan demi kepercayaan yang ada, Tuhan akan lakukan dengan cara-cara yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya, sekali lagi sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, haleluya. Di dalam restoring relationship, salah satu hal yang saya sering dengar ya warga kerajaan adalah orang itu tersinggung, mudah tersinggung. Apalagi kalau lagi sensitif ya. Baru saja mungkin mengalami sesuatu, kita salah mengucapkan satu kata-kata atau apapun, bisa akibatnya jauh saudara ya. Tetapi Amsal 12 ayat 16 mengatakan, bodohlah orang. Dari mana kita tahu orang bodoh? Cepat menyatakan sakit hatinya. Seketika itu juga tong kosong nyaring bunyinya. Tapi yang bijak yang mengabaikan cemooh. Orang yang bijak, orang hebat, terjemahannya berkata great man. Orang hebat, orang yang mulia, anggap enteng, cemooh. Kita melihat bagaimana Saul waktu masih muda. Dia Saul bin Kis waktu masih muda. Firman Allah mengatakan dia diurapi untuk jadi commander daripada Israel. Untuk menghadapi musuh-musuh. Ya, jadi bukan urapan raja. David urapan raja. Tapi dia urapan daripada pemimpin. Orang-orang yang dursila, orang-orang tidak berarti suka menghina orang. Masakan orang dapat menyelamatkan kita? Bahkan waktu dia dipenuhi Roh Kudus, mereka juga menghina. Apakah anak Kish ini termasuk rombongan Nabi? Mereka menghina dia, tidak membawa persembahan kepadanya. Ini yang hebat. Apa tanda orang hebat? Ia pura-pura tuli. Kalian tahu tentang the three wise monkeys? See no evil, hear no evil, and speak no evil. Masa kalah dengan monyet? Ya, see no evil, hear no evil, and speak no evil. Kita melihat bagaimana waktu dia masih muda, belum berpangkat tinggi, diurapi Tuhan, begitu saja dimulai dengan kehilangan keledai. Mungkin kau kehilangan pacar atau kehilangan apa, kesempatan Tuhan memberkati ketika masih kosong. Kalau hatimu lagi kosong hari ini, jangan diisi yang lain. Dia diisi dengan Roh Allah, dengan urapan Tuhan. Dia pura-pura tuli. Dalam hidup saya, maka ada keuntungan nama saya Arifin. Banyak orang salah pencet. Itu paling atas ya di dalam daftar. Dan saya sering dengar orang itu ngerasani saya di belakang saya. Tetapi saya pura-pura tuli aja. Kenapa? Itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Tetapi kemudian ketika dia menjadi raja, beberapa tahun kemudian, dia mulai mengalami kemenangan. Kemenangan kepada Filistin, kepada yaitu yang lain-lain, Amalek dan sebagainya. Dia menjadi kepala besar. Dan mengakibatnya apa? Jadi mudah tersinggung. Kita melihat bagaimana ketika David datang dengan membawa kepala dari Goliat yang dia pancung, masih menteteskan darah ya. Dan ini anak muda ini luar biasa sekali. Dan ketika pulang, semua rakyat mengeluh-elukan dia. Saul membunuh beribu-ribunya, tetapi David berlaksa-laksanya. Saya sedikit dalam bahasa Inggris bukan yaitu tetapi atau dibandingkan, tapi dan, ya toh? Dan saudaraku, ya. Saul membunuh beribu-ribunya, tetapi Daud berlaksa-laksanya. And David, his tens thousands. Kita tahu bagaimana David akhirnya diangkat menjadi panglima tertinggi dari Israel. Tetapi Saul begitu sakit hati, bahkan dia melemparkan lembing pada David 2 kali. Orang kalau tidak bisa menjaga hati nanti jadi pembunuh. Kita melihat bagaimana Herodias, nanti saya ceritakan episode yang lain.
ketika ditegur yang benar. Ya atau tidak boleh kamu berhubungan dengan iparmu. Dia menyimpan kejengkelan yang berakhir dendam. Dan dia minta sekarang kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Karena itu saudara, bagaimana tahu seseorang, beri dia kuasa. Itu aslinya orang akan keluar. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Jaga hatimu. See no evil, hear no evil, speak no evil. Jangan kalah dengan monyet. God bless you. Baik, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan seperti tadi yang Dedi dan Mami dapatkan firman Tuhan di awal tahun. Biarlah sepanjang tahun ini kita terus menjaga hati kita, saudara. Amin. Baik, sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, saya menyambut dengan kasih. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya di tempat saja. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ya, shalom Bapak. Selamat datang di GBI Rock Semarang. Kami menyambut dengan penuh kasih. Dan jikalau Bapak belum bergereja dimanapun, kami mengundang kembali untuk boleh hadir di tempat ini minggu depan. Baik saudara, untuk pengumuman minggu ini, hari ini ada cukup penting saudara, karena ada beberapa hal yang ada perubahan di tahun 2025, yaitu berkaitan dengan kegiatan mingguan kita atau KM. Bapak Ibu bisa melihat di flyer kita, jadi di tahun ini untuk KM umum akan diadakan di minggu kedua dan minggu keempat. Untuk minggu kelima, jikalau ada di bulan itu sebanyak 5 minggu, jadi minggu kelimanya nanti KM umum akan ada KM gathering gitu ya. Ini untuk KM umum. Untuk KM Kegisi tetap sama di hari Selasa, minggu pertama, kedua, dan keempat. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada yang belum tercatat, yaitu minggu ketiga. Nah, minggu ketiga di bulan ini kita akan memulai dengan adanya Kingdom Training yang diadakan setiap hari Rabu, minggu yang ketiga, dan bertempat di tempat ini. Jadi Kingdom Training ini adalah Komsel gabungan dari Kegisi dan Komsel umum. Jadi sebetulnya tetap sama, kita ada Komsel, cuman di minggu ketiga ini kita spesial karena kita akan bersama-sama hadir kembali ke tempat ini, bergabung bersama-sama untuk mengikuti Kingdom Training ini. Dan Bapak Ibu Saudara dihimbau untuk boleh mengikuti Kingdom Training ini setiap minggu ketiga di setiap bulannya. Dan kita bersama-sama akan diperlengkapi lebih lagi saudara, amin. Sehingga nanti di setiap komsel demi komsel kita akan semakin diperlengkapi dengan hal yang luar biasa dari Tuhan. Kita mulai dengan bulan ini ya saudara, minggu ketiga kita tetap ada tapi di hari Rabu. Jadi untuk teman-teman Kegisi, hari Selasanya tidak ada, tapi kita ganti atau alihkan di hari Rabu minggu ketiga. Tetap di tempat ini jam 7 malam. Kemudian selanjutnya untuk ibadah Rockman dan MWM perdana saudara. Jadi besok hari Rabu tanggal 5 Februari kita akan hadir lagi ke tempat ini jam 7 malam dan akan dibawakan oleh Bapak Yance Tansil dengan tema Serve Wholeheartedly. Jadi melayani dengan sepenuh hati. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang sudah menikah atau mempersiapkan pernikahan boleh untuk datang ke tempat ini kembali hari Rabu besok ya. Jadi kita akan bersama-sama ke tempat ini. Kemudian untuk hari Jumat kita tetap ada doa pengerja jam 7 malam juga di tempat ini. Dan minggu depan kita kembali lagi ke tempat ini jam 9 pagi dan akan dilayani oleh Dr. Krisna Wijaya. Ibadah Rocky dan Roket juga ada di tempat ini jam 9 pagi. Kemudian untuk yang terakhir informasi persembahan Bapak Ibu bisa memberikan dengan manual dengan amplop persembahan yang sudah ada atau memberikan dengan kode unik. Jikalau Bapak Ibu menggunakan barcode yang ada di belakang, jangan lupa memberikan kode unik di belakang nominal 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk persembahan pembangunan. Begitu Bapak Ibu untuk pengumuman minggu ini. Mari bersama-sama kita menutup ibadah kita dengan berdoa untuk persembahan dan juga doa berkat. Sekali lagi saya ajak untuk kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, menyiapkan akan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur buat setiap pujian, penyembahan, setiap firman yang disampaikan, semua perjamuan kudus yang sudah kami terima. Kami mengucap syukur untuk setiap jamuan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami percaya tidak ada yang sia-sia Tuhan kami datang ke tempat ini, tetapi kami menerima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan buat setiap kami hari ini. Dan saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan Tuhan Yesus yang berikan setiap kami akan hati yang penuh dengan ucapan syukur saat kami memberikan, sehingga apapun yang kami berikan Tuhan semuanya tulus yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami percaya saat kami memberi maka berkat-berkat Tuhan akan melimpah buat setiap kehidupan kami, baik dari usaha, pekerjaan kami, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil, Tuhan Yesus buat beruntung. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan otoritasmu, kembali hamba berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semuanya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.